Kebaktian Minggu Prapaskah keempat GKJ Wisma Manunggal Gereja dengan tema memberitakan karya Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena panggilannya, marilah kita masuki kebaktian Minggu Prapaskah keempat 22 Maret 2020. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertemuan kita adalah dalam mengenal Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, karya dan kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Namun karena kerasan hati dan keinginan mendengarkan suara diri sendiri, kita kesulitan untuk melihat dan merasakan pemeliharaan Allah. Dalam kebaktian Minggu 4 Prapaskah saat ini, kita merayakan kasih setia dan karya Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Seraya mengingat bahwa tugas panggilan kita adalah bersedia menciptakan karya Tuhan di tengah dunia. Hidup manusia penuh dinamika, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup kita, seperti matahari yang selalu bersedia bagi kita. Oh
Ya Tuhan, Engkaulah matahari yang menghidupi kami. Inilah kami yang selalu Engkau beri sinar dan curahan berkat-berkat-Mu. Namun tidak selalu kami dapat melihat dan merasakan karya-Mu. Kerasan hati dan ingin memaksakan keinginan sendiri menyebabkan kerusakan relasi di antara kami dan telah menghancurkan kehidupan di berbagai dimensi. Kami menjadi buta karena selalu ingin menang sendiri. Ampuni dan pulihkanlah kami, ya Allah.
Bacaan pertama, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, dan Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan.
kedua diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia."
Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku pun membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang-orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar.
Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Sebab aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka bertanya kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam kebaktian Minggu di tempat Anda masing-masing. Apakah sah berkebaktian Minggu di rumah? Apakah sah sembahyang di tempat sendiri? Sah. Injil Yohanes 4 ayat 21-23 dinyatakannya bagi kita. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam keluarga, di tempat saudara masing-masing. Sekarang coba cek satu-satu. Siapakah di samping kiri kanan saudara? Apakah semuanya sudah bangun atau belum? Baik, kalau sudah bangun, lalu mau apa? Ya, bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Begitulah prosedur tetapnya kalau kita bangun tidur. Ibu-ibu saya mau tanya ini. Dalam rangka menegakkan prosedur tetap bangun tidur, mana yang lebih sulit? Membangunkan anak-anak atau membangunkan bapaknya anak-anak? Siapa yang bangun tidur dan terus tidur lagi? Siapa yang bangun lalu langsung menuju dapur? Supaya apa sih nyanyian protap bangun tidurku terus mandi? Apakah jika tidak melakukan prosedur tetap sesuai lagu bangun tidurku terus mandi, dunia akan kiamat? Kita semua akan mati? Tentu tidak. Namun protap bangun tidurku terus mandi ini sangat penting, meskipun tidak membuat dunia segera kiamat. Lalu untuk apa? Ya, supaya sejak kanak-kanak kita diperkenalkan cara hidup yang baik. Supaya sejak kanak-kanak diperkenalkan dengan disiplin, agar nantinya ketika dewasa memiliki karakter yang baik, yang mandiri, bisa mengurus urusan sendiri, dan mampu membantu orang lain.
Dan hari-hari ini kita juga diperkenalkan prosedur tetap yang baru, yaitu protokol COVID-19. Apa isinya? Macam-macam. Tergantung keadaan kita di tempat apa, di area publik ataupun privat. Jika Anda merasa tidak sehat, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, Anda disarankan untuk beristirahat di rumah. Minum air 8 gelas atau 2 liter per hari untuk ukuran orang dewasa. Jika keluhan berlanjut, kesulitan bernafas, sesak nafas, cepat nafasnya, segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gunakan masker, ikuti etika batuk bersin yang benar, dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau dengan lengan bagian atas. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal dan seterusnya. Bagi yang sehat atau pernah melakukan perjalanan ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam waktu 14 hari ke belakang, disarankan untuk melakukan self-monitoring melalui pemeriksaan tubuh sebanyak 2 kali dan seterusnya. Jika muncul demam 38 derajat Celcius, demikian juga mengalami sesak batuk, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, hadirnya virus corona jenis ini memang telah memporak-porandakan kebiasaan kita yang teratur. Prosedur tetap yang telah mapan dan nyaman menjadi berantakan. Biasanya kebaktian minggu di gedung gereja kita. Sekarang kita berbakti bersama keluarga, teman, atau berdiam diri sendirian. Biasanya setiap Selasa sebulan sekali, 2 kali rapat majelis. Sekarang dan ke depan rapat melalui media sosial. Biasanya setiap hari kita sekolah, sekarang 2 minggu kita tinggal di rumah. Biasanya belajar bersama guru yang tegas, sekarang belajar bersama ibu-ibu yang suka ngegas. Protokol COVID-19 untuk sementara menggantikan protap yang biasa, karena sekarang memang keadaan menjadi tidak biasa. Protap jenis protokol COVID-19 ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus diperhatikan. Tidak boleh disepelekan, karena protokol COVID-19 ini bermaksud membawa keselamatan bagi banyak orang. Lalu pertanyaannya, apakah ada prosedur tetap yang tidak membawa keselamatan bagi banyak orang? Ada. Bahkan hanya untuk mengamankan kepentingan dirinya dan kelompoknya dirasa perlu untuk mempertahankan atau membuat protap yang baru. Protap semacam ini dapat membuat kita kesulitan untuk melihat, merasakan, dan bersyukur atas karya besar Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang menghidupi. Artinya, sebagai Allah yang hidup, Ia terus berkarya untuk menghidupi segala makhluk yang dikasihinya. Hanya saja manusia tidak selalu bisa melihat dan merasakan karya Allah. Lebih sulit lagi untuk menjadi pemberita karyanya. Mengapa? Bacaan kitab suci saat ini sedikit banyak memberitahu kita penyebabnya. Yaitu karena di dalam diri manusia memiliki 2 kecenderungan. Yang pertama, ada kecenderungan manusia mempertahankan zona nyaman bagi dirinya atau kelompoknya.
sehingga tidak suka jika ada prosedur baru menggantikan kebiasaan yang lama, atau jika membuat protap yang baru pun demi meraih kenyamanan dirinya. Betapa tidak nyamannya kita untuk cuci tangan sesering mungkin, karena sekali saja tidak biasa, apalagi sesering mungkin. Saudara-saudara, orang Farisi yang digambarkan dalam Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41, mereka tidak suka dan tidak mau diusik protap hari Sabatnya oleh Yesus, di mana Yesus justru menyembuhkan orang yang buta mata sejak lahirnya. Sebenarnya, prosedur tetap memelihara hari Sabat yang melarang ini dan melarang itu adalah alat yang bertujuan untuk mencintai Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Hanya kemudian alatnya menjadi tujuan dan mencintai Allahnya hampir-hampir terlupakan. Inilah yang disebut protap ritualisme prosedural yang membuta itu, yang menggambarkan penghayatan akan Allah yang harus didekati dengan ritual protap tertentu. Allah seakan perlu disuap dulu dengan berbagai ritual, persembahan, perpuluhan, doa-doa tertentu, baru kemudian Ia memberi berkat. Hal ini tentu dapat menghalangi mata mereka untuk melihat karya Allah yang pengasih di dunia. Sebenarnya Allah tidak perlu disuap dengan perpuluhan ataupun protap ritual lainnya, supaya kemudian Ia membanjiri penyembahnya dengan berlipat ganda. Jika demikian, benarkah Allah dapat diringkus dalam protap ritualisme yang diciptakan manusia? Allah tetap berkarya. Allah tetap mengasihi manusia, Anda dan saya, apapun keadaannya. Bahkan jauh sebelum kita melakukan apa-apa baginya. Saudara-saudara, Yesus hadir, membawa tanda akan karya dan kasih Allah. Orang yang buta sejak lahirnya telah melihat. Sebaliknya, orang Farisi yang matanya melihat, hatinya malah buta. Sehingga ia tidak tersentuh dan tidak melihat Allah yang berkarya karena kekerasan hati yang ada di dalamnya. Protap ritualisme prosedural telah menjadikan manusia beragama, namun hatinya kurang peka. Kesulitan kedua untuk melihat dan merasakan karya Allah, yaitu karena kita lebih sering melakukan apa yang disukai daripada apa yang seharusnya. Tidak seperti Samuel yang diutus memilih pengganti Saul. Meskipun ia menyukai dan terpesona pada pandangan pertama kepada Eliab bin Isai sebagai kandidat pengganti Saul, namun akhirnya Daud yang paling muda yang terpilih, dan di sini tampak bagaimana kesetiaan Samuel kepada Allah. Samuel lebih memilih mendengarkan kehendak Allah daripada suara hatinya sendiri yang terpesona pada pandangan pertama itu. Kita pun seringkali lebih menyukai daripada kita melakukan yang semestinya. Disuruh sekolah, kepenginnya liburan di rumah. Disuruh diam di rumah, pengennya sekolah karena ingin bertemu dengan teman-teman. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, memasuki Minggu Prapaskah keempat ini telah menuntun kita untuk menyebut Yesus yang menerangi kegelapan dunia sekaligus untuk menjadi pemberita karya dan kasih Allah. Ini berarti sedikitnya mengungkapkan dan menegaskan dua hal. Yang pertama,
Beriman kepada Allah di dalam Yesus berarti berani membuka mata hati, membuka kesadaran bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang tidak dapat diringkas dan diringkus dalam protap buatan manusia yang mementingkan kehidupan diri sendiri. Allah hadir di dalam Yesus di tengah berbagai kesusahan dunia. Allah hadir di dalam hidup yang penuh dengan misteri yang agung. Sudah sepantasnya kita menjadi orang yang beragama, rendah hati menyelami kehidupan pemberian Allah yang besar ini, sekaligus memiliki hati yang peka dan peduli. Beberapa puluh tahun yang lalu, Bimbo menyanyikan syair lagunya yang kurang lebih demikian. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama, menjadi pemberita karya Allah itu berarti memiliki kepekaan hati, memiliki keberanian untuk bersama-sama dengan Yesus melakukan kepekaan dan kepedulian. Yang kedua, itu berarti bersedia dikoyakkan zona nyaman kita untuk menghadirkan kebaikan dan terang di tengah dunia. Dengan risiko keadaan kita menjadi tidak baik-baik saja. Hari-hari ini, para petugas kesehatan berjuang di garis depan. Meskipun kekurangan peralatan, kekurangan pakaian pelindung diri, keadaan mereka mengoyakkan zona nyaman dirinya dan keluarganya demi menghadirkan kesembuhan bagi banyak orang. Semoga kita pun dimampukan memiliki prosedur tetap, protap untuk terus memberi diri, mewartakan karya dan kasih Allah di tengah dunia demi kemuliaannya. Amin.
Marilah kita bersama-sama menaikkan syukur dan salawat kita di hadapan Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk setiap kasih karunia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Maka ajarlah kami untuk memberikan diri kami, sehingga kami memiliki cara hidup yang layak dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan kasih dan penyelenggaraan-Mu bagi sahabat, saudara, dan para pejuang di garis depan, mereka para petugas kesehatan yang menanggulangi penyebaran COVID-19, menolong pasien yang terinfeksi, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kiranya kasih setia-Mu yang akan senantiasa menopangnya dan juga menyertai perjalanan keluarganya demi menghadirkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kami mohon berkat-Mu juga, kekuatan bagi para penderita, mereka yang sedang bersama-sama dengan virus corona, demikian juga bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami memohon penyertaan-Mu ya Allah, untuk pemerintahan Indonesia, para pemimpin dari pusat hingga daerah, kiranya Engkau yang akan memampukan agar mereka bekerja dengan sebaik-baiknya, menghadirkan kerukunan, kedamaian, kesehatan di tengah-tengah berbagai macam keadaan ini. Kami mohon penyertaan-Mu juga untuk para pelayan-Mu, gereja-gereja, kiranya dimampukan untuk menjadi pemberita karya Allah di tengah-tengah wabah corona ini. Kami mohon, mampukanlah kami semua untuk menjadi terang dan garam yang bermanfaat, yang memiliki kepekaan dan kepedulian bagi setiap pelayanan di tempat dimanapun kami berada. Berkati klasis gereja-gereja Kristen Jawa Semarang Timur, demikian juga Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican, di tengah-tengah setiap pergumulan, pekerjaan pelayanan, kiranya kasih-Mu yang akan terus memampukan kami untuk tetap memberikan pelayanan. Meskipun di dalam peribadahan di rumah-rumah ataupun dimanapun berada. Kami mohon berkat penyertaan-Mu untuk Ibu Tarigan, Bapak Sudarno yang sedang mengalami kelemahan di dalam fisiknya. Tuhan kiranya yang akan memberikan kekuatan. Kami ingin menyerahkan Ibu Sri Atun, Karisma Garga Hadi Arnastia, Norah Adianing Ayu Maurin, Ibu Primadia Winarsi, Ibu Sismia Stuti, Ibu Sumira Soleh, Bapak Radite Bramanti, Bapak Sulamet Riyadi, Ibu Sri Rahayuningsih, Bapak Sri Winarno, Saudari Marta Wayuningsih, Ibu Sri Winarni Hidayat, Ibu Arfian Dewi Lestari, Nulia Ardina Pratiwi, Ibu Dwi Ayu Wulandari, Gelis Sarastomo, Gilang Bagastomo, yang Kau limpahkan dengan tambahan usia, tambahkanlah pula hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kegembiraan, limpahan berkat yang dari Tuhan. Semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penolong dan penyelamat kami. Amin. Kini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, betapa besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Berkatilah persembahan tanda syukur kami ini, agar umat-Mu di GKJ Wisma Manunggal Gereja ini dimampukan memberitakan karya yang benar di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Beritakanlah karya Tuhan yang menghadirkan kegembiraan dan pemulihan, karena Allah sumber hidup kita. Terpujilah Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan